takutnya gereja kurang memperhatikan. Takutnya gitu, kurang memperhatikan. Maka saya berharap gereja-gereja di pedalaman atau dimanapun juga lebih lagi untuk anak-anak muda ini, untuk lebih dalam lagi mengayomi mereka. Tuhan mau kau jadi kepala, kita semua jadi kepala. Jadi saya pengen mereka, motivasi mereka tuh kuat, harus kuat untuk apa? Untuk berdiri di posisi mereka masing-masing nanti yang Tuhan tetapkan dan menjadi berkat di situ. Amin. Kita harus terus berjalan sama-sama Tuhan sampai lelah kita ini tak terasa lagi. Sampai lelah kita terasa lagi. Shalom Mitra Misioner, saya Tommy Ringo dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa, tamu kita yang apa adanya. Beliau adalah Boni Santori Pangaribuan. Nah, beliau ini adalah seorang musisi, jadi bisa dilihat dari bandana, Gayanya. Slayer. Kok bisa bandana ya? Dan juga dia selain dari musisi, beliau juga ini adalah seorang pengusaha secara online, yaitu alat musik. Kalau nanti mau beli itu namanya nanti BMS Musik. Dan juga beliau ini juga adalah seorang pelayan Tuhan di Gereja Tuhan GBI Tahta Daud Jakarta yang saya gembalakan. Haleluya. Boni ini adalah pengerja di gereja kita. Ya, Ben. Salam nakku. Salam Bagam. Sehat nak. Nice. Nice. Pokoknya asik lah. Asik kan. Luar biasa puji Tuhan. Iya. Terima kasih banyak loh nak udah ada di Misi Kita TV. Siapa Gem? Kita bincang-bincang nak. Siapa Gem? Nah, hari ini kita mau bincang-bincang seputar perjalanan yang kemarin Nak Boni ikut pelayanan misi ke Tubaba, Tulang, Bawang, Barat, Lampung. Iya, Pak. Nah, ngomong-ngomong gimana waktu proses kenapa jadi mau ikut pelayanan ke sana? Oh, masalahnya kan pengusaha nih. Iya. Itu dia Pak Gem. Ya memang waktu kan juga dibutuhkan kan. Ya, waktu itu adalah pengorbanan. Tapi tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan kan gitu. Terus, kan? Ya saya memang sangat tertarik misi itu karena memang dari faktor istri saya juga mendukung gitu, karena istri saya juga sangat pengen ke sana. Dan kami ingin mengetahui seperti apa sih di luar sana gitu, untuk di dalam pedalaman, anak-anak Tuhan seperti apa sih perkembangannya gitu. Makanya saya memutuskan dan istri ikut berangkat ke sana gitu. Dan perjalanannya luar biasa ya, begitu lumayan jauh kan, Lampung kan gitu. 7 jaman lebih ya. Nah, saya juga belum pernah lagi naik pesawat lagi, naik apa namanya itu? Kapal. Oh, belum pernah naik kapal laut, belum pernah. Itulah pertama kali saya naik kapal laut. Udah gitu takut lagi kan. Kayak Titanic lah berarti. Kayak Titanic lah. Dari yang di Bandung ke Balas nih berarti. Ya. Itu cerita lama Bang. Ada Balas, ada memoriam saudara-saudara. Gitu ada memoriam sama Pagem juga gitu kan. Jadi namanya ke Balas. Ke Balas ini yang lebih real. Lebih real ya, dengan sang istri ya. Iya, dengan sang istri. Oke, lanjut. Ya, dan kebetulan ya istri juga suka gitu. Walaupun dia kurang enak badan sebelumnya gitu kan, tapi ini menjadi kekuatan buat dia gitu, yang daripada mana Pagem juga pernah menceritakan gitu kan momentumnya gitu. Jadi kami berangkat ke sana dan puji Tuhan sampai sana kami sangat terpukau dengan anak-anak Tuhan di sana. Begitu polos, begitu luar biasa. Begitu keinginan mereka untuk dekat sama Tuhan itu begitu kuat sekali gitu. Spirit itu saya suka banget. Kena banget sama istri gitu. Maka saya bersyukur banget sama Tuhan dikasih kesempatan bisa berangkat ke sana. Iya. Gitu Pak Gem. Seru sih Pak, seru banget itu. Wah, ada walaupun tidurnya pisah dengan istri kamarnya ya. Nah, itu dia problemnya Pak. Sampai jam 3 pagi saya nggak bisa tidur. Ya biasa berdua sama istri. Iya ya. Sekarang sendirian aja sendokiran. Ya udah, tidur sampai jam 3. Nggak bisa tidur. Biasa di samping ada, "Hai babe," gitu kan. Gimana hari ini gitu kan. Ini nggak ada. Aduh, ya sudahlah, tapi saya terima lah gitu. Itu tadi ya.
Kalau nggak ada pengorbanan bukan pelayanan ya. Nah, itu berarti namanya pelesiran ya. Iya. Kencang kali tahu aku Bagam. Oh gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ini waktu pelayanan misi ke Tubaba ini baru pertama kali ya. Iya Bagam, baru pertama kali Bagam. Iya ya. Baru pertama kali. Dan puji Tuhan juga bagi istri juga pertama kali ya. Iya, pertama kali. Bahkan pertama kali keluar pulau. Keluar pulau. Jarang kali kami liburan keluar. Karena istri dari Boni ini rekan-rekan asli Betawi ya. Ya, Asli Betawi Kemayoran. Iya. Puji Tuhan, terima Tuhan Yesus. Baru beberapa tahun ini ya. Iya Bagam. Tapi luar biasa. Luar pelayanan. biasa. Luar Nah, biasa. jadi waktu di sana itu saya lihat-lihat juga ikut packing juga tuh ya. Iya, pakai bungkus-bungkus buat anak-anak di sana. Oke. Gitu. Jadi ya kami keroyokan lah sesama rekan sampai malam gitu kan, packing berapa ratus gitu. Sama-sama lah kerja sama. Serunya. Itu saya senang banget tuh. Karena dia suka cemilan gitu kan. Iya. Dia berharap ada yang robek kayak dia makan sama dia. Kan kalau robek kan dimakan, nggak boleh dibungkus. Jadi kalau ada yang robek seneng dia. Kan nggak mungkin dibungkus ya. Iya, maksudnya lah. Soalnya dilahap sama dia. Seneng banget dia. Pas, cocok. Nah, waktu lakukan itu benar-benar sukacita banget lah ya. Sukacita banget. Iya. Nah, baru kan itu kok tidak salah kan di ini ya, di kotanya baru masuk ke Tubabanya. Babanya. Itu kurang lebih mungkin 1 jam atau 2 jam nih. Iya, sekitar segitu Bang. Iya ya. Nah, apa yang paling berkesan dari Nak Boni waktu melayani misi ini perdana? Apa yang paling berkesan lah? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan bagi saya tuh antusias daripada anak-anak Tuhan di sana. Karena saya lihat mereka itu sangat polos gitu. Kalau tidak ada yang membendung mereka untuk menuju suatu tujuan yang ya pastinya untuk Tuhan gitu, mereka akan liar. Gitu. Tapi saya melihat antusias mereka di sana luar biasa. Maka saya berharap sekali kalau gereja-gereja di sana bisa menaungi anak-anak muda di sana gitu. Karena mereka tidak akan terhilang gitu. Itu yang saya lihat. Maka saya lihat antusias mereka, pujian dan segalanya yang mereka lakukan itu suka banget aku. Antusias banget, spiritnya tuh dapat gitu. Dan mereka banyak yang terhilang dan banyak banget yang punya kepahitan gitu. Dan itu saya lihat mereka banyak yang dipulihkan oleh Tuhan waktu misi kita kemarin Bagam. Dan situ aku lihat, aku takutnya gereja kurang memperhatikan. Takutnya gitu, kurang memperhatikan. Maka saya berharap gereja-gereja di pedalaman atau dimanapun juga lebih lagi untuk anak-anak muda ini, lebih dalam lagi mengayomi mereka, merapu mereka. Karena kadang-kadang anak muda kan nggak dipandang Bagam. Iya betul. Kadang-kadang nggak dipandang, apalah mereka ini kadang-kadang gitu. Tapi saya berharap sih, tapi ya nggak semua ya mungkin. Ini ketakutan saya saja gitu. Kalau bisa kita semua saling menopang dan mereka. Iya sama mereka. Iya karena memang kalau kita lihat kemarin itu mereka itu benar-benar tidak pandang denominasi, ya kan? Nggak pandang kelompok, karena yang kemarin tuh 20 gereja 20 kan? gereja. Iya. Dari berbagai macam kan begitu kan? Iya. Tapi luar biasa antusiasme mereka, kebersamaan mereka, benar-benar tidak ada sekat di antara mereka. Betul Bagam. Iya, jadi sangat disayangkan memang kalau mereka tidak diayomi. Betul Bagam. Wah, luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Karena mereka kan dari berbeda-beda kan. Bahkan mereka saya rasa tidak kenal satu sama lain gitu. Iya, betul. Tapi saya lihat di sana kesatuan mereka tuh amazing banget bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya gaya banget. Tapi amazing banget gitu tuh. Bahasa Inggris lagi gitu. Jadi saya ingat di situ, inilah Tuhan buat mereka bisa satu di tempat itu. Jadi saya berharap mereka akan terus sama-sama saling membangun hubungan satu sama lain gitu. Gitu. Ada yang membuat kita kuat adalah orang-orang yang benar gitu. Teman-teman yang benar gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi sebenarnya yang perlu kita pelajari ini dari semangat mereka, dari kesatuan mereka itu adalah kebersamaan itu tadi. Kebersamaan itu tadi. Jadi tidak memandang sekat organisasi dan sebagainya. Betul, Bagus. Ya karena mereka memang ada yang kemarin ngomong dari Katolik begitu kan. Dia sendiri aja baru pertama kali ikut KKR. Sampai kata baru kali ini juga dia kata nangis kejer. Iya. Karena saya tuh. Waduh luar biasa itu. Maka saya juga lihat mereka sampai nangis kejer itu yang luar biasa tuh, entah problem mereka apa gitu kan. Maka saya pengen bukan dikejar pinjol kan, bukan. Ada pinjol tuh ya. Saya tahu. Jangan terima pinjol ya.
Iya, itulah yang saya suka di sana, Iya ya. antusias mereka. Nah jadi saya masih ingatkan ketepatan karena Pak Gem yang melayani KKR Pemuda kan. Waktu itu Tuhan tuntun kita untuk buat berdasarkan antropologi dan sosiologi kan, masyarakat itu terbagi 7 lingkup. Iya. Nah kemarin itu lingkup apa kemarin kita bagi kelompok-kelompok itu kemarin? Saya sport, olahraga. Olahraga. Iya, olahraga Pak Gem. Oke, olahraga ya. Nah sebelum didoain tuh waktu saya lihat tuh seperti ada briefing dulu, ada kasih motivasi itu gimana gitu. Iya Pak Gem. Ya gimana? Ya, memang banyak juga yang datang karena mereka mungkin pergumulannya di bidang olahraga gitu kan. Olahraga itu kan orang yang tangguh, orang yang nggak cengeng, orang nggak gampang menyerah gitu. Jadi saya ya ngobrol-ngobrol lah sama mereka, apa kamu mau jadi apa, Karena mau jadi pakai tutup mata segala. wah itu udah Roh Kudus tuh. Udah susah itu. Saya mau melek aja susah gitu. Mau melek aja susah katanya. Oh, Iya, itu karena happy Bang. happy ya. Tuhan udah tuntun ke situ. Heeh. Saya nggak bisa apa-apa. Iya. Ilmuku bukan milikku lagi. Dan masalah beloknya sampai ada kebelokan begitu kan. Oh, 360 derajat. Iya. Karena saya loh, kok udah mulai agak menjauh dari ini ya nih, dari orang-orang yang didoain dia. Lanjut dong nih. Apa tuh waktu pas tutup mata tuh ngapain sih waktu itu? Ya saya juga ingin memotivasi mereka gitu, biar mereka tuh nggak hanya saat ini aja menangis-nangis. Nah, karena Tuhan mau kau jadi kepala, kita semua jadi kepala. Yes, Jadi yes. saya pengen motivasi mereka tuh kuat, harus kuat. Kuat untuk apa? Untuk berdiri di posisi mereka masing-masing nanti yang Tuhan tetapkan dan menjadi berkat di situ. Amin, amin. Di pemerintahan pun, dimanapun yang mereka di Tuhan tempatkan, mereka menjadi berkat gitu Yes, kan. yes. Gitu. Jadi makanya saya bilang sama mereka harus kuat dari sekarang. Kuatnya itu kan kalau olahraga itu kuatnya bukan hanya jasmani, Iya, tapi mental. rohani juga, mental juga. Iya. Kalau jasmani saya bilang kalau kamu mau jadi olahraga ya jangan rusak dirimu, Iya, betul. jangan merokok. Simpelnya karena rokok itu sumber permasalahan nih. Iya, betul. Awalnya ini sumber permasalahan. Iya, Ini akan kemana-mana nih gitu. Iya. Awalnya simpel kok, itu aja dulu gitu, karena jasmani itu penting gitu. Iya, betul. Rohani jauh lebih penting gitu. Ini harus berbarengan. Gak bisa orang rohani tapi masih melakukan hal yang tidak baik, merusak bait Allah misalnya. Oke. Ya, ini kontroversinya banyak nih, Iya, merokok gitu. Tapi aku bilang ke mereka gitu, dimulai dari rokok aja dulu gitu. Kalian mau jadi apapun mulai dari itu aja itu. Kalau kalian taat di sini aja, kalian taat dalam rohani, udah selesai. Iya. Tuhan pasti tempatkan kalian gitu. Aku bilang gitu sama mereka. Oh gitu ya. Nah, mereka olahraga apa aja waktu diskusi itu? Wah, ada yang tinju, ada yang voli, ada yang bola kaki maksudnya. bola kaki, ada yang berenang. Tapi dia belum bisa berenang katanya. Puji Tuhan, sama kita lah. Gak bisa berenang, sama kita. Saya tidak dulu mau jadi abri, cuma pendek. Jadi kan Bukan pendek, bukan maksimal. Jadi nggak terima gitu. Ada juga ya polwan ke situ malah. Polwan dia. Kok Dia sampai voli. Oke. Tapi dia mau jadi polwan, mau jadi voli. Oke, jadi Gitu. olahraga poli. Mau jadi polwan tapi dia pengen suka olahraga voli. Bahkan dia baru 17 Agustus kemarin tuh baru juara grupnya dia. Jadi grupnya itu satu tempat sama saya semua di situ. Oke. Cewek tinggi dia, memang kayak polwan. Postur tubuhnya udah kayak polwan. Iya, Bagus ya. Iya, jadi tingginya maksimal. Tingginya maksimal, gak kayak saya bagus. Yo. Minimalis. Modern sih sebenarnya saya Pak. Oh, modern. Iyalah, masa Minimalis. masa pendek. Yo. saya bantai itu. Nah, waktu doakan mereka tuh saya perhatikan tuh mereka serius sekali gitu. Iya, Serius sekali gitu. serius sekali Pak Gem. Saya sampai nggak bisa berkata-kata karena momen seperti itu mereka belum pernah dapat Pak Gem. Mungkin bisa dibilang itu the first time. Wis, bahasa Inggris lagi. Mantap kali bahasa Inggrisku Bah. Yo. Di sini aja di Pak Gem. Ntar di luar sana beda lagi dia. Kan ada bahasa Inggris lagi dia ya. nanti. Izin ya. Iya, dikoreksi kalau salah. Nah, mereka benar-benar pertama kali. Sebagian besar tuh mereka pertama kali merasakan seperti apa sih hadirat Tuhan itu, lawatan Tuhan itu gitu. Maka saya melihat mereka sangat antusias, mereka sampai menangis, mereka sampai tidak bisa berkata-kata, hanya air mata aja yang keluar gitu. Itulah yang membuat mereka antusias. Iya. Hadirat Tuhan itu luar biasa bagaimana di sana. Luar biasa ya. Nah,
Oke, akhirnya setelah itu melakukan pelayanan misi, akhirnya kembali ke Jakarta. Nah, spirit apa yang Nak Boni sama Nak Ima dapatkan dari perjalanan misi ke Tubaba kemarin? Spirit yang kami dapatkan untuk spirit dari mereka itu ya Pak Gam ya. Kalau itu bagi kami berdua tidak ternilai lagi itu. Sangat berharga. Jadi membuat aku sama istriku ini kita harus terus berjalan. Yes. Kita harus terus berjalan sama-sama Tuhan sampai lelah kita ini tak terasa lagi. Sampai lelah Lelah kita kita tak terasa lagi. Kita sadar sudah begitu lelah gitu. Tapi kita harus terus berjalan sampai lelah kita itu tak berasa lagi. Udah kebas lah istilahnya itu. Itu yang aku dapat dari mereka. Jadi istilahnya juga mau sejauh manapun aku siap untuk pergi untuk melayani Tuhan gitu. Yes. Karena kita harus memberikan apa yang kita punya, bukan hanya tenaga, tapi ya apa yang kita punya. Berarti apa? Ya harta, nggak boleh pelit gitu. Jadi berkat gitu. Ini bukan ngomongin. Kadang-kadang ada orang yang nggak seimbang Pak Gam. Dia mau melayani Tuhan tapi agak pelit. Gitu. Saya sih berharap memang harusnya kita harus balance gitu. Yes, betul. Harus balance gitu. Ya buat apa orang tuh harta Tuhan gitu kan? Yes. Gitu. Jadi itu yang buat saya memberikan apa yang saya punya untuk Tuhan. Sama istri saya gitu. Luar biasa sekali kan? Luar biasa. Ya betul luar biasa sekali. Nah bahkan waktu dalam mobil ketika pulang itu saya dengar masih bercanda di mobil dengan Pak Sony Piri. Mau ke desa mana lagi? Oh iya. karena nggak berasa capek Pak Gam. Itu aku bilang. Padahal di sana rasanya nggak mungkin nggak capek kan Pak Gam. Iya betul. Tapi begitu aku sudah acara itu udah selesai, aku naik mobil, kok ini nggak ada capeknya rasanya. Maka aku bilang, Pak Sony, di mana lagi desa kita samperin gitu nih. Ayolah, ada lagi nggak desa nih? Mumpung di sini kan gitu, ada Pak Gam juga kan? Satu mobil kita. Betul. Karena ini nggak berasa capek Pak Gam. Hati ini nggak berasa capek. Ini Tuhan udah tenangkan hatiku banget gitu. Roh Kudus tuh udah tenangkan hatiku banget, sukacita banget gitu. Wah aku pengen ini terus-terusan dalam hidupku gitu. Seperti saat aku mencintai istriku, setiap hari aku mencintai dia. Seperti aku mencintai Tuhan. Yes. Gitu Pak Gam. Luar biasa. Please jadi cinta. Mantap kali Bang. Jadi kalau seandainya nanti berikutnya lagi Misi Kita TV kan akan ada perjalanan misi berikutnya kan? Ya Pak Gam. Nah berarti akan turut serta rencananya. Oh siap Pak Gam. Siap. Akan jenderal. Yes, siap dilaksanakan. Luar biasa. Nah, kembali lagi Nak Bon. Ya Pak Gam. Kan pengusaha dan puji Tuhan usahamu benar-benar saat ini on the track. Bahasa Inggris lagi nih. Asik. Kan? Ya. Dan juga kan lagi renovasi itu. Iya. Nah, gimana cara bagi waktunya? Wah. Kalau bagi waktunya, kalau aku, kalau itu buat Tuhan, aku gak pusing lagi bagi waktunya. Yes. Pokoknya namanya buat Tuhan, saat butuhkan saya langsung berangkat. Yes. Oke mah, go on kita, berangkat kita. Gitu. Jadi tukang disuruh berhenti dulu. Oh berhenti, berhenti. Saya bilang stop dulu katanya. Hari Minggu kerja, stop dulu saya ke gereja sampai malam. Gereja orang pagi, kita pagi sampai malam. Sampai jam 12 malam masih di gereja kita. Masih sama maksudnya. Iya ya. Enggak lah, kalau buat Tuhan saya stop Pak Gam. Stop ya. Iya. Saya stop tanpa ragu. Nah, ini mungkin kan pemirsa Misi Kita TV ini kenapa nih pakai slayer begitu kan? Apa sih yang melatar belakangi kenapa pakai slayer tapi tetap juga melayani Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan di GB Tahta Daud gitu. Oke. Jadi kalau saya pakai slayer ini udah dari SMP Pak Gam. Saya satu-satunya SMP yang pakai slayer. Waktu SD aja saya udah pakai celana jeans, saya udah pakai baju jeans. Saya nggak mau tuh pakai baju Hulk, Batman. Terus saya nggak mau, saya tolak keras itu. Apa sih Papa? Masa baju Batman? Enggak, baju jeans, celana jeans, sepatu Dokmar. SD kelas 5 SD Pak Gam. Nggak ada tuh aku kayak anak-anak pada umumnya gitu. Dan aku waktu SMP, karena aku suka musik, aku pakai slayer. Nah saat itu pakai slayer karena aku suka gitu. Suka karena pandanganku hanya ke depan aja. Jadi bukan karena ngikutin salah satu artis gitu bukan ya? Enggak juga, tapi kalau identik rocker tuh zaman dulu kan begitu. Masih Cut Bray dulu. Cut Bray. Sekarang udah tobat tuh. Udah tobat ya. Pensil. Dulu masih Cut Bray, nyapu jalanan. Oke. Nah, Nak Boni mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada
pemirsa Misi Kita TV. Monggo silakan sampaikan. Baik, shalom untuk mitra Misi TV. Jadi pesan saya untuk kita semua, buat semua pelayan-pelayan Tuhan seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah berjalan buat Tuhan, teruslah berjalan sampai kaki kita, sampai letih kita tidak terasa lagi. Kebas. Kalau kebas itu sudah nggak berasa, mau sejauh manapun melangkah, terus melangkah. Dan tidak hanya letih kita gitu, tapi apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita harus kembalikan kepada Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui pelayanan, melalui dukungan-dukungan kepada semua hamba-hamba Tuhan gitu. Itu sih pesan saya buat kita semua. Mari kita menjadi contoh bagi banyak orang, menjadi hamba yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Itu saja dari saya, Pak Gam. Luar biasa. Luar biasa. Makasih banyak anakku. Sama-sama, Pak Gam. Sudah menjadi narasumber yang inspiratif. Amin. Yes. Mantap. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Gam. Oke, rekan-rekan, dari bincang-bincang kita dengan Boni Santori Pangaribuan, beliau ini adalah pengusaha dari BMS, Boni Music Store. Itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di platform yang lain-lain. Nah, beliau ini juga adalah seorang yang murni melayani Tuhan. Benar-benar pelayanan itu tadi disebutkan dia adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan, itu profesi. Tanpa pengorbanan itu hanya pelesiran, bukan pelayanan. Dan kita sudah lihat tadi, kita harus sampai ke level di mana letih kita itu sampai tidak terasa lagi. Bukan karena ingin supaya dipuji manusia, tetapi supaya apa? Supaya Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Upahnya terserah Tuhan karena kita adalah seorang hamba. Dan seperti kata Nak Boni tadi, kita jaga sikap hati kita. Kita jaga sikap hati kita. Kita mulai dari, dia katakan tadi, berhenti merokok. Kenapa tadi dimulai dari kata-kata berhenti merokok? Karena dari rokok biasanya karena kita sudah terbiasa edik dengan rokok, itu akan mengembang kepada narkoba-narkoba yang lain. Biasanya ke ganja, dan akhirnya itu lebih berat lagi karena untuk mendapatkan sensasi ketenangan itu tadi. Makanya seperti Boni katakan tadi, bagi anak-anak muda stop merokok karena tubuhmu adalah bait suci dan belajar untuk mendisiplinkan dirimu seperti itu. Nah, jadi itu saja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sekali lagi Nak, makasih banyak. Siapa Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Yuk kita sapa. Shalom shalom. Shalom.